Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membuat video terkait dengan social eksperimen bagi hak kewajiban, terutama bagi warga negara Indonesia yang terkhusus bagi mahasiswa yang berada di lingkungan kampus ITERA atau Institut Teknologi Sumatera. Sebelum daripada itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edo Sudungan Marpaung dengan NIM 122330065 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2022. Di sini saya berada di kelas KWN R27 dengan dosen pengampu Insinyur Amelia Octavia STMT IPM. Sebelumnya coba perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Frelia Istompul dari TIP angkatan 2022. Oke, berarti panggilannya Azril ini ya? Ya. Saya ingin bertanya nih terkait dengan hak dan kewajiban. Menurut Azril ini, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu apa sih? Dan contohnya itu bagaimana? Contoh. Oke, dengan di sini kita akan membicarakan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang dimana hak dan kewajiban kita memiliki fundamental yang sangat penting dikarenakan kita harus melakukan hak tersebut dan mendapatkan hak tersebut. Contoh hak itu seperti kita dapat bersuara di publik, dapat mengkritik, dapat mengajukan suara-suara kita kepada pemerintahan, dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia adalah, contohnya pada baru-baru ini yang sedang hangat-hangat dengan pemilu nih. Pemilu ini kan sebagai kewajiban kita untuk mencari pemimpin negara yang lebih baik untuk memimpin negara ini, seperti itu. Itu sih dari saya. Jadi kalau untuk dari Azril ini, hak dan kewajiban yang ada, hak dan kewajiban warga negara ini, tapi ada di lingkungan kampus itu, contohnya itu bagaimana? Kalau contoh hak dan kewajiban dalam lingkungan kampus, yang pertama itu hak kita untuk mendapatkan perkuliahan yang baik, yang dimana sesuai standar Kementerian Pendidikan, dimana kita belajar di kelas, tanya jawab sama dosen, dan mendapatkan ilmu-ilmu setelah kelas tersebut. Dan kewajiban kita yang memasuki kelas yang diberikan dosen tersebut, karena dengan kita memasuki kelas yang diberikan dosen tersebut, kita menjalankan suatu kewajiban yang dimana kita dapat membantu suatu sistem berpendidikan di Indonesia, seperti itu. Baik. Jadi menurut Azril nih, untuk hak dan kewajiban yang ada di negara Indonesia ini sudah sejauh mana sih? Kalau hak dan kewajiban negara Indonesia ini sebenarnya agak riskan. Ini untuk kedepan ini bagaimana? Dan harapannya ya lebih ditingkatkan dengan contoh, dengan saya yakini yang pasti HAM ya, karena HAM sendiri kita tahu bahwasanya di Indonesia sendiri HAM yang dimana belum merata dan belum diperhatikan dengan konstitusi. Dan untuk kewajiban ya tetap kita sesama warga negara tetap menjalankan kewajiban kita, yang dimana kita dapat menjadikan kita lah sebagai warga negara Indonesia apa yang perlu kita lakukan yang berdasarkan dengan hukum-hukum yang ada di negara kita, seperti itu. Baik. Untuk Azril, terima kasih ya sudah mau diwawancarai. Sama-sama Bang. Oke, mungkin sekian video dari wawancara terkait dengan hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Saya Edo Sudungan Marpaung dengan ini mengucapkan terima kasih bagi semua yang sekian video dari wawancara terkait dengan hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Saya Edo Sudungan Marpaung dengan ini mengucapkan terima kasih bagi semua yang telah menonton video ini.